Berjumpa lagi dengan Bu Ari di video pembelajaran Matematika kelas 7. Oke, pada kali ini kita akan membahas tentang bab 4 yaitu PLSV dan PTLSV. PLSV adalah singkatan dari persamaan linear satu variabel dan PTLSV adalah singkatan dari pertidaksamaan linear satu variabel. Pada PLSV dan PTLSV kita pelajari yang pertama adalah kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Apa itu kalimat terbuka? Kalimat terbuka dalam matematika adalah kalimat yang belum diketahui nilai kebenarannya. Dalam matematika biasanya kalimat terbuka memuat variabel. Masih ingat apa itu variabel? Dalam aljabar variabel adalah bilangan yang belum diketahui nilainya. Nah, contoh kalimat terbuka. Yang pertama, anak itu bersekolah di SMP 4 Jombang. Kita tidak tahu apakah benar anak itu bersekolah di SMP 4 Jombang karena anak itu tidak menunjuk ke siapa anak yang dimaksud. Karena tidak jelas siapa yang dimaksud, maka kalimat ini tidak bisa kita ketahui benar atau salahnya. Maka disebut kalimat terbuka. Kemudian contoh yang B, X ditambah 6 sama dengan 10. Ini juga kalimat terbuka karena kita tidak tahu nilai X-nya berapa, sehingga X tambah 6 sama dengan 10. Karena belum tahu X-nya berapa, maka X tambah 6 sama dengan 10 ini termasuk kalimat terbuka. Berikutnya kalimat tertutup. Dalam matematika, kalimat tertutup adalah kalimat yang dapat dinyatakan nilai kebenarannya. Nilai kebenaran itu benar atau salah. Jadi satu kalimat bisa dinyatakan benar atau salah saja, tapi tidak bisa sekaligus dinyatakan bernilai benar dan salah. Contoh, A. Atika Rahman bersekolah di SMP 4 Jombang. Apakah ini kalimat bernilai benar atau salah? Ya, kita tahu bahwa Atika Rahman adalah anak yang bersekolah di SMP 4 Jombang. Maka kalimat ini disebut kalimat tertutup yang bernilai benar. Kemudian yang B, soal yang B pada tadi di kalimat terbuka, X ditambah 6 sama dengan 10 itu termasuk kalimat terbuka. Jika X diganti 4, maka kalimat tersebut akan menjadi kalimat tertutup yang bernilai benar. Karena 4 ditambah 6 sama dengan 10. Tetapi jika X diganti 2, maka kalimat tersebut akan menjadi kalimat tertutup yang bernilai salah. Karena 2 ditambah 6 tidak sama dengan 10. Apakah bisa dipahami kalimat terbuka dan kalimat tertutup? Kalau sudah, kita masuk ke persamaan linear satu variabel atau PLSV. PLSV adalah persamaan yang hanya memuat satu variabel dengan pangkat tertingginya 1. Disebut persamaan karena memuat tanda sama dengan. Kalimat tertutup yang juga bisa disebut pernyataan tidak bisa menjadi PLSV karena nilai kebenarannya sudah diketahui, sehingga tidak bisa memuat variabel. Kalimat terbukalah yang bisa menjadi PLSV karena kalimat terbuka kan belum diketahui kebenarannya, masih memuat variabel sehingga bisa menjadi PLSV. Nah, coba kalian perhatikan dari kalimat matematika berikut, tentukan mana yang merupakan PLSV dan mana yang bukan. Lihat nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang mana ayo yang merupakan PLSV? Nah, benar sekali. Yang merupakan PLSV adalah nomor 1, 6, dan 7. Perhatikan nomor 1 disebut PLSV. Nomor 1, X ditambah 7 sama dengan 9. Karena hanya memuat satu variabel dan variabel itu pangkatnya hanya 1. Nomor 2 bukan PLSV karena tidak sama dengan. Itu kan bukan persamaan ya, karena memuat tanda kurang dari. Nah, kurang dari itu kan tidak sama. PLSV tadi singkatannya apa? Persamaan linear satu variabel. Persamaan, jadi harus memuat sama dengan. Maka nomor 2 bukan PLSV. Nomor 3 juga bukan PLSV karena ada pangkat 2-nya. Kemudian nomor 4 bukan PLSV karena tandanya lebih dari. Nomor 5 bukan PLSV karena ada dua variabel X dan Y. PLSV itu kan satu variabel. Kemudian nomor 6 jelas merupakan PLSV karena ada tanda sama dengan dan variabelnya 1.
Nomor 7 juga PLSV karena ada tanda sama dengan, hanya satu variabel dan variabelnya berpangkat 1. Nomor 8 bukan PLSV karena ada 2 variabel dan tanda bertidaksamaan. Nomor 9 bukan PLSV karena ada 2 variabel. Nomor 10 bukan PLSV karena ada pangkat 2. Bagaimana? Apakah bisa dipahami PLSV seperti apa? Kalau sudah, kita perhatikan contoh PLSV dan penyelesaiannya. Ada 5 nomor, perhatikan ya, ada 5 nomor. Nah, ini penyelesaiannya. Perhatikan nomor 1. 4Y dikurangi 3 sama dengan 5. Jika kedua ruas kita tambahkan atau kita kalikan atau kita kurangkan atau kita bagi dengan bilangan yang sama, maka tidak akan merubah nilai. Perhatikan kedua ruas, ruas kiri dan ruas kanan. Ruas kiri itu ini ya, sebelah kiri tanda sama dengan namanya ruas kiri. Kemudian yang ini di sebelah kanan tanda sama dengan namanya ruas kanan. Kedua ruas sama-sama kita tambahkan 3. Jadi yang ini ditambah 3, yang ini juga ditambah 3. Sehingga menjadi 4Y dikurangi 3 ditambah 3 sama dengan 5 ditambah 3. Sekali lagi kedua ruas ditambah 3, sama-sama ditambah 3. Sehingga menjadi 4Y sama dengan 8. Kenapa 4Y? Kan ini sudah hilang. Dikurangi 3 ditambah 3 kan hilang. 3-nya 0. Kemudian 5 tambah 3 hasilnya 8. Sehingga diperoleh 4Y sama dengan 8. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan bilangan yang sama, yaitu dibagi 4. Dibagi 4, ini salah tulis ya, mestinya 4Y bukan 4P. Saya ulangi, sama-sama dibagi 4 sehingga menjadi 4Y dibagi 4 sama dengan 8 dibagi 4. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah Y sama dengan 2. Kemudian nomor 2. 2P ditambah 5 sama dengan 17. Kedua ruas sama-sama kita kurangi dengan 5. Sehingga menjadi 2P ditambah 5 dikurangi 5 sama dengan 17 dikurangi 5. Ruas kiri menjadi 2P, ruas kanan menjadi 12. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan bilangan yang sama, dibagi 2. Kalau ini tadi dibagi 4 karena koefisiennya 4. Ini dibagi 2 karena koefisiennya 2. Jadi 2Y dibagi 2 sama dengan 12 dibagi 2. Hasilnya 2Y dibagi 2 itu Y, 12 dibagi 2 itu 6. Oh, nomor 2 variabelnya P. Oke ya, jadi 2P dibagi 2 sama dengan P, 12 dibagi 2 sama dengan 6. Sehingga kita peroleh penyelesaiannya adalah P sama dengan 6. Kemudian nomor 3 perhatikan. 12 dikurangi 3R sama dengan 3. Kedua ruas kita kurangi dengan 12 sehingga menjadi 12 dikurangi 3R dikurangi 12 sama dengan 3 dikurangi 12. Ruas kiri tinggal min 3R, ruas kanan 3 dikurangi 12 adalah negatif 9. Kemudian karena sama-sama memuat bilangan negatif, kita bagi bilangan negatifnya sehingga menjadi 3R sama dengan 9. Kemudian kedua ruas sama-sama dibagi 3 menjadi 3R dibagi 3 sama dengan 9 dibagi 3. Sehingga diperoleh R sama dengan 3. Apakah bisa dipahami? Kalau masih bingung bisa diulang lagi videonya dari menit yang tadi ya. Kemudian nomor 4 dan nomor 5 seperti ini tidak Bu Ari baca. Bisa kalian pause untuk lebih memahami. Nah, kemudian contoh soal cerita. Ada soal 5 kali nilai Diana sama dengan 4 kali nilai Rio ditambah 16. Jika nilai Diana 2 lebihnya dari nilai Rio, maka nilai Diana adalah, nah penyelesaiannya kita misalkan X adalah nilai Rio. Diketahui yang pertama nilai Diana 2 lebihnya dari nilai Rio, maka nilai Diana adalah X ditambah 2. Kemudian ada pernyataan yang kedua, diketahui bahwa 5 kali nilai Diana sama dengan 4 kali nilai Rio ditambah 16 dapat disusun bersamaan 5 kali X tambah 2 sama dengan 4X ditambah 16. Kemudian kita operasikan. 5 kurung itu artinya dikali ya. Jadi 5 dikali X tambah 2 itu menjadi 5X ditambah 10.
sama dengan 4X ditambah 16. Kemudian kita operasikan seperti penyelesaian PLSP tadi. Kedua ruas sama-sama dikurangi 10 menjadi 5X sama dengan 4X ditambah 6. Kemudian kedua ruas sama-sama kita kurangan dengan negatif 4X sehingga menjadi 5X dikurangi 4X sama dengan 4X ditambah 6 dikurangi 4X. Maka diperoleh nilai X berapa? Silahkan dihitung sendiri. Dari persamaan ini diperoleh kan 5X dikurangi 4X kan hasilnya X. Nah, ruas kirinya menjadi berapa? Sehingga nilai Diana tadi kan ini ya, X ditambah 2. Maka nilai Diana adalah X tambah 2. Tadi X-nya diperoleh berapa? Ditambah 2, hasilnya ketemu berapa? Nah, ini kalian hitung sendiri. Bocoran ya, soal ini nanti akan keluar di ulangan pada pertemuan berikutnya. Oke, kita masuk ke soal ke materi yang C, yaitu PTLSV atau pertidaksamaan linear satu variabel. Disebut pertidaksamaan karena memuat tanda tidak sama dengan. Nah, tanda tidak sama dengan itu apa saja? Ini ya, bisa kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Jadi pertidaksamaan linear satu variabel atau PTLSV pasti memuat tanda ini. Bentuk umumnya seperti ini, AX tambah B kurang dari 0, AX tambah B lebih dari 0, AX tambah B kurang dari sama dengan 0, dan AX tambah B lebih dari sama dengan 0. Perhatikan contoh di bawah ini, mana yang merupakan PTLSV, mana yang tidak. Yang pertama, 10 kurang dari 4X jelas merupakan PTLSV. Kemudian yang kedua juga PTLSV. Yang ketiga, kenapa bukan PTLSV? Karena memuat dua variabel, ada 2X, ada Y, jadi ada dua variabel, maka bukan PTLSV. Kemudian yang keempat, kenapa bukan PTLSV? Karena pangkatnya ada 2 di sini, jadi tidak termasuk PTLSV. Nah, ini contoh yang 3, ABC ini merupakan PTLSV karena satu variabel dan memuat tanda pertidaksamaan. Apakah bisa dipahami? Kita lanjut ke penyelesaian PTLSV. Ada penyelesaian PTLSV, himpunan penyelesaian dan grafik. Nah, untuk grafik penyelesaian PTLSV contohnya seperti ini. Grafik penyelesaian PTLSV merupakan garis bilangan untuk X variabel. Nah, jika X-nya itu variabel pada bilangan bulat, maka grafiknya berupa bundaran-bundaran semacam ini. Jadi contoh ada PTLSV X dikurangi 5, X dikurangi 5 berarti nilai X yang kurang dari 5 yaitu 4, 3, 2 dan seterusnya ke kiri. Kemudian X kurang dari sama dengan 5, bedanya dengan kurang dari dan kurang dari sama dengan bedanya kalau ini 5-nya tidak ikut, kalau yang ini yang kedua 5-nya ikut. Begitu juga untuk X lebih dari 5 dan X lebih dari sama dengan 5, bedanya 5-nya tidak ikut, kalau yang ada kurang dari sama dengan 5-nya ikut. Kemudian jika X-nya adalah variabel pada bilangan real, daerahnya berupa interval atau daerah. Jadi ini merupakan batasnya aja. X kurang dari 5, 5-nya tidak ikut. Karena 5 tidak ikut maka bundarannya bolong. Kurang dari 5 maka panahnya ke kiri sehingga daerahnya adalah daerah di sebelah kiri 5. Kemudian contoh yang kedua, X kurang dari sama dengan 5. Berarti 5-nya ikut. Karena 5-nya ikut maka bundarannya buntet gitu ya, alias bundaran penuh. Seperti ini. Kemudian panahnya ke kiri. Jadi daerahnya adalah daerah 5 ke kiri tapi 5-nya ikut. Begitu juga untuk yang lebih dari dan lebih dari sama dengan. Perhatikan sekali lagi ya perbedaan bundaran yang bolong dan bundaran yang penuh. Bolong itu kalau batasnya tidak ikut, penuh itu kalau batasnya ikut. Perhatikan juga arah daerah intervalnya. Kalau kurang dari sama dengan berarti ke kiri, kalau lebih dari berarti ke kanan. Contoh soal PTLSV. Soal A, 5X ditambah 10 lebih dari sama dengan 0. Penyelesaiannya hampir sama dengan penyelesaian PLSV, yaitu kedua ruas tidak akan berubah nilainya jika diberi perlakuan yang sama. Diberi perlakuan yang sama itu ditambah bilangan yang sama, atau dikurangi bilangan yang sama, atau dikali bilangan yang sama, atau dibagi bilangan yang sama. Jadi seperti ini nomor yang A,
kedua ruas awalnya sama-sama dikurangi 10 sehingga menjadi 5x lebih dari sama dengan 10. Kemudian sama-sama dibagi 5 sehingga hasilnya x lebih dari sama dengan negatif 2. Begitu juga untuk soal yang B. 4x kurang dari negatif 6 sama-sama dibagi 4 menjadi 4x dibagi 4 itu x. Kemudian negatif 16 dibagi 4 adalah negatif 4. Sehingga hasilnya x kurang dari negatif 4. Kemudian soal yang C. 3x dikurangi 6 lebih dari x dikurangi 2. Seperti ini penyelesaiannya. Bisa dilihat sendiri, bisa di pause. Kemudian soal nomor yang D ya. Perhatikan ini agak berbeda sedikit. Jadi 2x ditambah 2 lebih dari sama dengan 4x ditambah 6. Awalnya kedua ruas sama-sama kita kurangi dengan 2. Sehingga menjadi 2x ditambah 2 dikurangi 2 lebih dari sama dengan 4x ditambah 6 dikurangi 2. Hasilnya menjadi 2x lebih dari sama dengan 4x ditambah 4. Masih sama, kedua ruas sama-sama dikurangi dengan 4x. Sehingga menjadi 2x dikurangi 4x lebih dari sama dengan 4x dikurangi 4x ditambah 2. Perhatikan di ruas kiri ada tanda negatif. Jadi 2x dikurangi 4x hasilnya adalah negatif 2x. Lebih dari sama dengan 2. Nah, kan kita menghilangkan koefisiennya, kedua ruas kan dibagi dengan negatif 2. Nah, tanda pertidaksamaan akan berubah saat dibagi dengan bilangan negatif. Jadi kalian perhatikan, negatif 2x dibagi negatif 2, tandanya akan berubah, berbalik. Dari yang tadi lebih dari sama dengan, berbalik menjadi kurang dari sama dengan. Sehingga hasilnya adalah x kurang dari sama dengan negatif 1. Perhatikan sekali lagi perubahan tanda. Pertidaksamaan setelah dibagi dengan bilangan negatif maka tandanya berubah. Berubah itu langsung dibalik. Kurang dari berubah menjadi lebih dari atau lebih dari sama dengan menjadi kurang dari sama dengan. Jadi dibalik aja tandanya. Sekali lagi tanda pertidaksamaan akan berubah langsung dibalik setelah dibagi dengan bilangan negatif ya. Nah, kemudian contoh soal cerita PTLSV. 2 kali banyak ayam Gary ditambah banyak ayam Galih kurang dari banyak ayam Gary dikurangi 2. Jika banyak ayam Galih 10 ekor dan banyak ayam Koni 18, tentukan kemungkinan banyak ayam Gary. Kalian perhatikan penyelesaiannya. Sehingga setelah diselesaikan hasil akhirnya adalah X kurang dari 3. Perhatikan jika diperoleh X kurang dari 3, coba kalian pikirkan berapakah kemungkinan banyak ayam Gary jika banyaknya kurang dari 3. Kurang dari 3 itu berapa aja? Nah, itu kalian ingat-ingat karena soal ini juga akan keluar di PH bab 4 pada pertemuan berikutnya. Bocoran lagi nih. Oke anak-anak, akhirnya selesai juga video rangkuman bab 4 tentang PLSV dan PTLSV. Yeay.